La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, taqullah, ittaqullah wa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu kembali dengan izin dari Allah dan mampu mengawali hidup kita di masjid. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Allah. Bersyukur kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Amin. Allah. Bermohon untuk kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia. Amin. Allah. Amin ya Allah. Amin Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan. Kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Imran ayat 44. Di mana di sini kita lihat kisah yang tidak diketahui bukti kebenaran wahyu ilahi. Itu yang bisa kita simpulkan dari ayat ini Bapak Ibu. Zalika min anba'il ghaib. Itulah sebagian dari berita-berita gaib nuhi yang kami wahyukan ilaika kepadamu, itu kepada Nabi Muhammad. Karena Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad, maka ayat-ayat sebelumnya, ayat 43, 42 yang berkisah tentang Maryam dan keluarga Imran, Allah informasikan sebagian berita-berita gaib itu kepada Nabi Muhammad. Jadi tujuannya pelajaran bagi Nabi kita dan juga pelajaran untuk kita. Wa ma kunta, padahal engkau tidak ladaihim bersama mereka. Isyulkuna, ketika mereka melemparkan aqlamahum, pena mereka untuk mengundi. Ayyuhum yukfulu, siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Wa ma kunta, dan engkau pun tidak ladaihim isyahtasimun, bersama mereka ketika mereka bertengkar. Ini Allah informasikan kepada Nabi kita tentang kisah Maryam di ayat sebelumnya. Bapak Ibu yang memuliakan, apa yang bisa kita lihat pertama hubungan surah Al-Imran ini dengan surah Al-Fatihah ini dengan ayat sebelumnya, ayat 43 ya. Di mana di ayat 43 ini Bapak Ibu itu Allah menginformasikan di mana Maryam ini dia betul-betul tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala, patuh sepatu-patunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tunduk dan patuh sepatu-patunya kepada Allah, maka Allah jadikan dia wanita terbaik sepanjang zaman, sepanjang alam. Dan di ayat 44 ini itulah hikmah yang bisa kita ambil dari 44 ini. Yang pertama adalah kebenaran wahyu ilahi. Kisah ini bukan dari sumber manusia, melainkan wahyu Allah. Bukan dongeng yang kita terima dari nenek moyang kita turun-temurun, tapi benar-benar Allah yang mengisahkan, mulai dari Bunda Maryam, orang tua Maryam bernazar apa yang ada dalam rahimnya ini akan mengabdi kepada Allah. Mulai dari proses Maryam lahir, Maryam mengabdi di Mesir, Maryam diberikan rezeki oleh Allah sehingga Yahya keheranan. Kenapa dia belum mengantar makanan? Ternyata makanan sudah ada di sisi Maryam. Maryam mengatakan makanan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang jelas Allah informasikan kepada Nabi Muhammad, dan Allah mengatakan di sini ini sebagian dari berita-berita gaib yang kami informasikan kepadamu. Tentu ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Setiap kita berbuat baik Bapak Ibu, pasti Allah akan balas. Tapi kita tidak informasikan Allah yang gaib itu. Misal sekarang ini kita bantu si A, bantu si B. Setahun 2 tahun lagi si C membantu kita. Tapi kita tidak tahu itu normal saja. Kalau Allah informasikan berita gaibnya, si C itu
menuduh kamu karena 3 tahun yang lalu kamu membantu si A si B. Berita ini Allah informasikan kepada kita. Maka dengan membaca ini sadar kita. Yakinlah kita ketika kita melapangkan orang lain, Allah akan lapangkan kita. Tapi ketika Allah melapangkan kita, kita nggak tahu Allah lapangkan saat itu karena sebelumnya kita telah melapangkan orang lain. Maka ini penting Allah informasikan kepada kita kebenaran wahyu ilahi. Kemudian yang kedua, keutamaan Maryam. Maryam adalah wanita suci yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita Bapak Ibu ingin dipilih langsung pula oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang mengaku hamba Allah. Bahkan ketika kita meninggal dunia diinformasikan di dalam masjid telah meninggal hamba Allah. Tapi apakah benar-benar kita diakui sebagai hamba Allah? Tentu kita tidak tahu. Maka Maryam sudah jelas-jelas Allah akui dia sebagai hambanya. Bahkan Allah mengatakan Maryam sebaik-baik wanita sepanjang zaman. Maka tirulah Maryam. Apa yang menyebabkan Maryam dipilih langsung oleh Allah? Karena ketaatannya, karena pengabdiannya, karena menjaga kehormatannya. Maka kalau kita taat, kita mengabdi dan menjaga kehormatan kita, yakinlah kita pun akan dipilih oleh Allah. Walaupun Allah tidak informasikan kepada kita sekarang, nanti di akhirat Allah informasikan kamu telah terpilih dan surga tempat kamu. Yang ketiga, takdir dan keputusan Allah. Allah yang menentukan siapa yang mendapatkan kehormatan dalam suatu tugas. Seperti Nabi kenapa Muhammad menjadi Nabi, Isa menjadi Nabi, Allah yang mengatur semuanya. Maka kita dengan mengetahui Allah yang mengatur amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Kamu amanah hanya sebagai keluarga. Kamu amanah memimpin keluarga, memimpin masyarakat, memimpin orang lain. Allah yang mengatur semuanya. Boleh kita merancang berupaya untuk mendapatkan itu, tapi semuanya takdir itu dipulangkan dengan keputusan Allah. Boleh meminta, boleh bercita-cita, tapi permintaan kita, cita-cita kita harus dibawa ketentuan Allah. Kita ingin membuat ini, tapi kata Allah tidak, itu yang harus membuat kamu buat itu, kata Allah. Maka kita harus terima takdir itu. Dan yang keempat, pentingnya ibadah dan ketaatan. Maryam diperintahkan untuk beribadah sebelum mendapatkan amanah besar. Maka kita Bapak Ibu kalau ingin pula mendapatkan amanah yang besar, amanah memimpin keluarga, memimpin masyarakat, maka penting kita ibadah. Kerjakan semua ibadah yang Allah perintahkan semaksimalnya. Ketika kita mampu mengerjakan semaksimalnya, mudah-mudahan suatu amanah-amanah besar lainnya akan Allah amanahkan kepada kita. Semakin banyak amanah Bapak Ibu, semakin besar peluang surga tertinggi untuk kita. Amin. Hanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Haji Yul Hendri di Masjid Imam. Mana 2 orang lagi? Allah, wassalamu. Oh, Wassalamu. ada. Pak Datuk ada nih, Pak Datuk ada. Ya. Ikan tadi habis.